Baik, sebelumnya Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nama saya Antonius Yudi Kurniawan dengan NIM 22055311151 dan dosen pengampu saya itu Prof. Dr. Cokorda Gede Tirtaninda STMT. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai bahan keramik. Baik, langsung saja. Ke pendahuluan, dimana di 5.1 situ dijelaskan bahwasanya material keramik adalah material non-logam dan inorganik yang terdiri atas unsur-unsur logam dan non-logam yang terikat bersamaan secara primer dengan ikatan ion dan atau ikatan logam. Itu adalah material keramik. Selanjutnya di 5.2 itu ada struktur silikat, di mana silikat adalah mineral yang tersusun atas silika dan aluminium silika. Melimpahnya mineral ini sebagai dampak akibat melimpahnya unsur oksigen, silikon, dan aluminium di kerak bumi. Di situ O sama dengan 47%, silikon sama dengan atau Si sama dengan 28%, dan Al atau aluminium itu ada 8%. Selanjutnya ion silika atau Si itu adalah plus 4 dan ion oksigen O itu sama dengan min 2, saling berikatan membentuk tetrahedral silika dan menjadi SiO4 min 4. Tiga tipe utama struktur bisa dibedakan. Yang pertama, anion diskrit, di mana SiO4 tetrahedra hadir secara individual atau sejumlah kecil dari mereka digabungkan ke dalam kelompok ionik. Yang B, anion yang diperluas, di mana SiO4 tetrahedra adalah linked menjadi rantai panjang atau lembaran indefinite area tak terbatas. Dan yang terakhir, jaringan 3 dimensi dibentuk oleh linkage lengkap SiO4 tetrahedra di ketiga arah. Di 5.3 ada refraktori, di mana refraktori adalah bahan konstruksi non-metalik yang mampu menahan suhu tinggi tanpa deformasi yang cukup besar pada kondisi servis. Selanjutnya, sifat-sifat refraktori itu ada titik lebur, kekuatan pada temperatur tinggi, melakukan pengujian KIP atau deformasi pada temperatur tinggi. Yang keempat ada ketahanan terhadap perubahan temperatur. Selanjutnya refraktori kelas tinggi, di mana refraktori murni oksida itu adalah refraktori yang terikat sendiri, yang pada dasarnya terdiri dari oksida murni seperti alumina, magnesia, zirkonia, berli, dan toria. Selanjutnya poinnya adalah titik leleh oksida ini masing-masing adalah 2050 derajat Celcius atau bisa juga 2800 derajat Celcius, 2700 derajat Celcius, 2570 derajat Celcius, dan bisa sampai 3300 derajat Celcius, tertinggi dari semua oksida. Selanjutnya, bentuk refraktori dibuat dengan metode pengecoran slip atau ekstrusi dan penekanan yang biasa. Dari campuran bahan drop atau butiran yang sesuai dari dan partikel halus oksida yang sama. Selanjutnya, karbida refraktori, di mana silikon karbid refraktori dihasilkan dari silikon karbida kristalin atau dalam rumus kimianya adalah SiC, karbon rundum yang dinilai dengan fraksi ukuran yang dibutuhkan, campur dengan zat pengikat yang sesuai, kemudian dibentuk, dikeringkan, dan dicetak. Refraktori grafit, di mana grafit alami dibentuk oleh teknik keramik biasanya dengan menggunakan cemilan plastik atau lempung bola sebagai zat pengikat. Selanjutnya di aplikasi refraktor. Di situ aplikasi refraktor adalah kestabilan dimensi, spelling, tegangan terak, dan logam. Di situ ada Frey-Clay refraktoris. Tanah liat api adalah berbagai tanah liat tahan api yang digunakan dalam pembuatan keramik, khususnya batu bata tahan api. Selanjutnya refraktori mulite atau itu sifatnya sangat kuat, tahan temperatur tinggi. Kekuatan refraktor ini
dipengaruhi oleh kandungan mulet. Selanjutnya, refraktori silika. Ini digunakan di bawah beban pada suhu sampai 1650 derajat Celcius. Dia tidak seperti batu bata free clay pada suhu tinggi, tahan terhadap guncangan termal dari yang lebih dari 500 derajat Celcius sampai titik lebur, dan sangat tahan terhadap serangan oleh oksida besi dan asam terak. Mereka juga banyak digunakan dalam retort gas, oven kokas, dan tungku tangki kaca. Selanjutnya ada refraktori magnesit. Di sini pembangunan tungku perapian terbuka dasar, lapisan tungku di mana tembaga timah atau timah disempurnakan. Terus ada krom dan refraktori magnesit krom. Di sini ada batu bata netral memainkan peran penting untuk menjaga agar asam dan refraktori dasar tidak bersentuhan langsung satu sama lain, atau sebagai bahan struktural di tungku penanganan tembaga aluminium dan timah. Selanjutnya ada karbon dan reaktor grafit, di mana grafit nuklir adalah grafit yang umumnya grafit sintetis. Itu dibuat secara khusus untuk digunakan sebagai moderator neutron atau pelambang neutron. Bisa juga untuk pemantul neutron dalam sebuah reaktor nuklir. Grafit adalah bahan penting dalam reaktor karena kemurniannya yang tinggi dan kemampuannya beroperasi dalam suhu sangat tinggi. Karbid dan refraktor nitrasi. Karena silikon karbid memiliki refraktori yang tinggi, ekspansi termal yang rendah, ketahanan yang baik terhadap sengatan termal, dan kemampuan untuk melakukan listrik sampai batas tertentu, sangat berguna untuk membentuk elemen pemanas listrik. Dia beroperasi pada suhu yang jauh di atas resistor logam yang akan gagal. Selanjutnya ke refraktori oksida murni, di mana digunakan untuk tabung pirometer, isolator busi, cawan lembur untuk mencairkan logam dan gelas, dan banyak aplikasi lainnya seperti panduan tekstil, pelungar pompa, lubang pembuangan, deodan dengan pendapat, di mana diperlukan keausahan. Alumnia adalah oksida yang paling banyak digunakan karena banyak relatif rendah. Panas isolasi refraktori itu digunakan sebagai isolasi hacking ke batu bata bekas terak dan abrasi. Sebaliknya, di mana refraktori digunakan untuk menyimpan dan mentransfer panas. Seperti pada alat penukar panas, mereka dibuat padat seperti memiliki kapasitas panas tinggi. Di 5.4 itu ada kaca. Jadi struktur kaca itu, yang pertama, gelas terbentuk dari cairan super dingin yang sangat kental. Yang kedua, gelas pembentuk cairan memiliki jaringan struktural dengan jarak dekat. Kacamata pada dasarnya adalah padatan amorf yang memiliki dua karakteristik struktural. Selanjutnya ada formasi kaca dioksides. Itu yang pertama, atom oksigen harus dikoordinasikan dengan tidak lebih dari 2 atom A, atau atom ini menjabarkan oksida yang mengembangkan struktur jaringan. Yang kedua, jumlah koordinasi A, yaitu jumlah atom oksigen di sekitar masing-masing atom A harus mal 4 atau less. Aturan ini menguraikan oksida tersebut dengan ikatan yang lebih kuat. Selanjutnya ada polihedra dari kelompok atom oksigen sekitar atom A berbagi sudut pada dan bukan tepi atau wajah. Yang terakhir itu 3 atau lebih sudut dari setiap polihedron oksigen harus dibagi. Aturan ini juga memastikan pengembangan struktur jaringan. Jadi di sini selanjutnya ada sifat umum kaca. Sifatnya adalah pertama, berwujud padat. Selanjutnya, kaca merupakan bahan kuat dan tembus pandang. Yang ketiga, ada tahan panas, dan yang terakhir ada mudah dibentuk jika dipanaskan. Mungkin tambahannya ada tidak menyerap air dan bersifat isolator. Jenis-jenis kaca bisa diklasifikasikan seperti ini. Yang pertama, ada kaca silika murni, di mana kaca jenis ini hampir murni atau 90,6 atau bahkan 99,9% SiO2 yang dibuat dengan menggabungkan kuasa atau pasir kaca yang dilumatkan tanpa penambahan pengubahan dalam tungku induksi frekuensi tinggi. Karena kaca silika dalam keadaan cair,
atau sangat kental dan sulit terbentuk, seringkali dipasok dalam bentuk benjolan, bisa dipanaskan dan ditekan ke dalam bentuk. Selanjutnya 96% gelas silika. Jadi ada pemisahan gelas silika menjadi dua fase telah lama dikenali dan merupakan dasar dari proses Faker untuk pembuatan kaca silika 96%. Dalam proses ini, gelas borosilikat mengandung sekitar 75% SiO2, 20% B2O3, dan 5% Na2O dengan WT. Dia dilebur dan dibentuk menjadi bentuk yang diinginkan. Artikel berbentuk kemudian dipanaskan dalam kisaran 500 sampai 600 derajat Celcius sehingga ia menghasilkan dekomposisi spinodal menurut gambar di 1.7. Jadi dari kaca menjadi dua fase yang berbeda, satu menjadi SiO2 yang hampir murni dan yang lainnya payakan B2O3 dan Na2O. Selanjutnya kaca optik, bisa dilihat di kacamata. Itu kacamata yang ditunjukkan untuk aplikasi optik berbeda dari kacamata biasa. Dia tidak begitu banyak dalam komposisi dan metode kimia. Pembuatannya seperti pada kemurnian bahan baku dan homogenitas produk. Selanjutnya kaca pengaman yang dilaminasi, itu lapisan plastik mencegah pecahan kaca yang berbahaya. Jadi saat terjadi fraktur interlayer, plastik memegang pecahan kaca bersama-sama sehingga kaca pengaman bisa pecah tapi selalu tertinggal satu bagian. Sebagian besar kaca depan pesawat terbang terdiri dari lembaran berlapis kaca yang diperkuat sehingga menggabungkan kekuatan dan keamanan. Untuk komposisi peluru bukit, beberapa ketebalan kaca continue ya. Kaca komposisi peluru bukit. Selain sifat pengamanannya, kaca laminasi juga bisa mengurangi tingkat kebisingan di ruangan. Yang selanjutnya dari kaca keramik, di mana kaca keramik adalah padatan polikristalin yang dihasilkan dari kristalisasi gelas yang dikontrol. Selanjutnya ada pengolahan kaca. Kaca diproduksi dengan mencairkan bahan yang sesuai dengan proporsi yang dibutuhkan dalam tungku tangki kaca atau dalam pot tahan api dan membuat kaca. Kaca diindustrikan di industri dan teknik itu ada kemasan, bangunan, teknik, listrikan. 5.5 itu lapisan kaca. Lapisan seperti kaca atau vitreous banyak digunakan untuk melindungi benda, keramik, dan permukaan logam. Di 5.6 itu ada lapisan keramik dengan metode konvensional. Terus ada di 5.7 ada semen dan beton. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan mengenai materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.